Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar lagi bersama. Di sini kita akan belajar tentang implementasi kurikulum 2013 menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses menggunakan 3 model pembelajaran yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Mari kita belajar bersama dengan saya Bintoro SPDI. Untuk materi kita yang pertama yaitu tentang pembelajaran penemuan atau discovery learning. Ini bisa digunakan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Yang penting disesuaikan dengan tema dan karakteristik peserta didiknya. Pengertiannya apa tentang discovery learning? Yaitu model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Yang mempunyai tujuan, yaitu yang pertama tujuan dari pembelajaran discovery learning. Yang pertama meningkatkan kesempatan peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, membantu peserta didik belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Yang ketiga, membantu peserta didik belajar merumuskan strategi, tanya jawab, dan memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. Yang keempat, membantu peserta didik membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengarkan dan menggunakan ide-ide orang lain. Yang kelima yaitu meningkatkan keterampilan konsep dan prinsip peserta didik yang lebih bermakna. Intinya anak itu disuruh untuk menemukan suatu permasalahan, bisa dalam bentuk diskusi, yang intinya yaitu dengan menggunakan pembelajaran saintifik. Langkah-langkahnya apa atau sintaknya apa dari discovery learning ini? Yaitu yang jelas yang pertama menciptakan stimulus atau rangsangan, stimulation. Yang kedua menyiapkan pernyataan masalah atau problem statement atau temanya apa. Yang ketiga mengumpulkan data collection. Ini bisa anak dengan berkelompok. Yang keempat mengolah data atau data processing. Saat di kelompok tadi bisa berbincang, bisa tanya jawab, bisa browsing, atau menambah sumber dari sumber belajar lainnya untuk menemukan suatu permasalahan tadi atau menyelesaikan suatu permasalahan tadi. Yang kelima, memverifikasi data sebelum dipresentasikan. Setelahnya diverifikasi data terlebih dahulu. Habis itu anak dilatih untuk menarik suatu kesimpulan. Yang terakhir nanti tetap guru harus juga memberikan suatu kesimpulan. Pembelajaran yang kedua yaitu tentang problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Di sini mempunyai pengertian yaitu sebuah model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik atau bersifat konstekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Tujuannya apa? Yaitu untuk belajar bagaimana peserta didik itu untuk belajar bagaimana belajar bekerja secara kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan di dunia nyata atau yang fakta. Untuk langkah-langkahnya dari problem based learning yaitu mengorientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua itu mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, membimbing penyelidikan mandiri maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Yang kelima,
menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah tersebut. Model pembelajaran yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PJBL. Di sini mempunyai pengertian yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti dari pembelajaran. Salah satu contoh mungkin bisa membuat poster, itu termasuk proyek juga. Tujuannya apa? Di sini peserta didik diharapkan atau untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Langkah-langkahnya yang pertama menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek, menguji hasil, dan mengevaluasi kegiatan pengalaman. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita tentang model pembelajaran menurut Kemendikbud, yaitu tentang problem based learning, project based learning, sama discovery learning. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.